Baik, izin share screen, Prof. Ya, selamat. Udah nampak, Prof? Oke, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan laporan kemajuan terkait dengan riset yang saya lakukan di Pesisir Selatan. Ini terkait dengan kajian pemetaan tingkat risiko bencana banjir bandang yang menggunakan metode SAW di Kecamatan Koto 11 Tarusan di Pesisir Selatan. Eh, Landasan kenapa eh, saya dan teman-teman menjadikan penelitian ini penting untuk dilakukan adalah karena memang Kecamatan Koto 11 Tarusan di Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan wilayah dengan potensi yang tinggi ya untuk bencana banjir bandang. Terakhir itu kejadian di tahun 2024. Pak Khairul, sebentar Pak Ya, Khairul. ya, Jadi Prof. nanti bisa presentasi, misalnya judulnya apa, Ya. kemudian penelitinya siapa-siapa. Oh ya, Nah, jadi peneliti misalnya Ketua Khairul Fahmi, ya. kemudian anggota siapa gitu. Ya Pak, yang untuk yang lain nanti Bapak Ibu yang lain mohon juga sama. Iya, Prof. Silakan. Ini ya. Saya tadi lupa menyampaikan di slide pertama ini judulnya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian tim penelitinya saya sendiri Khairul Fahmi, kemudian ada Ibu Novia Amira Azmi dan Bapak Dr. Hasbullah Malau. Kemudian saya lanjut. Eh, ini pemetaan risiko banjir di Kecamatan Koto 11 Tarusan ini dianggap penting untuk mengidentifikasi daerah rawan, kemudian untuk mempersiapkan mitigasi dan mendukung perencanaan kebijakan lokal. Data yang akurat tentunya akan membantu pemerintah, terutama pemerintah lokal ya dalam pengambilan keputusan yang efektif dan responsif terhadap bencana. Sesuai dengan proposal yang kami sampaikan, tujuan penelitian ini paling kurang ada tiga. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menentukan parameter penentu risiko bencana banjir bandang. Kemudian menerapkan metode SAW untuk pembobotan kriteria risiko. Dan terakhir itu mengklasifikasikan tingkat risiko bencana banjir bandang pada nagari-nagari di Kecamatan Koto 11 Tarusan dengan menggunakan metode SAW. Saya pikir ini tidak usah disampaikan. Kemudian metode metode yang digunakan, saya menggunakan mix method, itu campuran antara metode kualitatif dengan kuantitatif, di mana metode kualitatif di sini saya pakai untuk menentukan indikator-indikator kerentanan dan kapasitas dari kondisi wilayah tersebut. Kemudian yang kuantitatifnya saya gunakan untuk melakukan pembobotan dengan menggunakan algoritma SAW. Eh, untuk capaian kemajuan pada periode ini, saya pikir sesuai dengan hitung-hitungan kami di tim itu realisasinya sudah 70% aktivitas, termasuk juga penggunaan anggaran sudah terrealisasi 70% ya. Sehingga sekarang kita masih dalam proses untuk penulisan laporan dan penyusunan artikel penelitian, artikel jurnal. Eh, Indikator dalam penentuan apa pemetaan ini yang pertama kita menggunakan hazard, kerentanan dan capacity, ancaman, kerentanan, kapasitas. Yang pertama itu adalah ancaman. Ancaman ini terkait dengan kondisi kebencanaan yang ada di daerah tersebut, terkait Pak dengan Khairul, ya Pak. mohon maaf. Ya. Mohon maaf. Ini slide-nya berapa banyak nih? Ini cukup 5 aja Pak. Ya, udah Pak, ini udah hasil penelitian nih. Ah, Oke, ya, ya, ya. oke, terakhir hasil penelitiannya nanti akan ada nanti pemetaan daerah-daerah yang paling berisiko dari 21 eh, nagari di Kecamatan 11 Kota Tarusan itu. Yang paling rentan terhadap bencana itu ada 11. Dari 11 itu kami berikan ranking lagi sehingga
Pertama ada Nagari Duku Utara yang agak paling berisiko, kemudian Nagari Tatak Sungai Lundang, dan seterusnya sampai Nagari Siguntur ya. Eh, Nah, itu Prof. Jadi tahapan selanjutnya sekarang kita masih melakukan proses penajaman dan analisis terkait dengan data-data yang kita dapatkan di lapangan. Kemudian masih dalam proses penulisan laporan akhir dan sekarang juga masih dalam proses penyusunan artikel ya. Jadi sekarang saya sampaikan bahwa artikelnya belum 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 kami siapkan, tapi sesuai dengan perencanaan kita, artikelnya akan kita submit di jurnal JSP UGM. Gitu. Nah, itu Prof yang bisa saya Baik, sampaikan. Terima kasih. baik.